Oke, di video kali ini kita akan belajar mengerjakan ikra program dan ikra konstruksi. Di video sebelumnya kan kita sudah belajar tentang ikra atau infection control risk assessment. Ikra itu dibagi dua, yaitu ikra program dan ikra konstruksi. Kita belajar yang ikra program dulu. Di dalam ikra program ini, di setiap ruang layanan itu mengisi ikranya masing-masing ya. Misal ruang farmasi ya, harus mengisi ikranya sendiri. Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut, ruang KIA, ruang KB, ruang pemeriksaan umum, ruang pemeriksaan khusus itu juga harus membuat ikranya sendiri-sendiri ya. Karena di sana potensi atau resiko atau masalahnya kan beda-beda. Misalnya potensi infeksi di ruang farmasi beda dengan di ruang KIA atau KB. Potensi atau resiko atau masalah di ruang farmasi berbeda dengan di ruang pendaftaran, seperti itu ya. Jadi nanti isinya ini akan berbeda-beda. Karena ini kita fokus di ruang farmasi, kita cari potensi resiko atau masalahnya terkait dengan ICRA atau Infection Control Risk Assessment. Jadi ada dua potensi di ruang farmasi ini ya. Yang pertama, kebersihan ruang farmasi belum konsisten dan debu saat melakukan pembuatan sediaan obat puyer. Dari ICRA ini kita scoring probability, kemudian risk impact dan current system. Ini kita scoring. Nah, cara melihatnya skor ini dari mana ya? Sudah ada di PPT sebelumnya, itu juga sudah ada ya. Tapi ini sudah ada ringkasannya. Untuk probabilitas atau probability atau frekuensi, ini tingkat risikonya diisi 1 bila tidak pernah, diisi 2 atau rare jika jarang atau 1 sampai 2 kali per tahun. Jika maybe atau mungkin ya, ini kadang-kadang frekuensi 3 sampai 4 kali per tahun. Kemudian untuk dampaknya sendiri, penilaian dampaknya itu bagaimana sih? Penilaian dampaknya kita harus melihat tabel ini ya. Jika tingkat risikonya 1, itu tidak ada cedera dampaknya. Jika diisi 2, itu ada cedera ringan, misal luka lecet. Kemudian jika tingkat risiko diisi 3, itu dampaknya apa? Cedera sedang, misal luka robek dan lain-lain ya. Kemudian untuk penilaian risiko yang penilaian sistem yang ada, jika diisi tingkat risiko 1 ya, itu deskripsinya solid, dia ada peraturan, ada fasilitas dan dilaksanakan. Jika diisi 2, itu ada peraturan, fasilitas ada tapi tidak selalu dilaksanakan. Jika diisi 3, peraturan ada, fasilitas ada dan tidak dilaksanakan. Cara mengisi tabel ICRA tersebut dari data ini ya. Setelah kita isikan, kita kali. Jadi probability dikali impact dikali current system. 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan yang kedua 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16 ya. Ikranya sudah selesai ya ikranya. Nah, kemudian lanjut di POA. Jadi setelah ikra selesai, tahap lanjutannya adalah membuat POA atau Plan of Action. POA ini dari ikra yang kita skor tadi ya, itu dibuat ranking. Kan ada 2 problem atau masalahnya. Itu di ranking berdasarkan skor. Debu saat melakukan pembuatan sediaan puyer ini skornya karena paling tinggi 16 ini, jadi prioritasnya skor 1 ya, atau peringkat 1. Kemudian di POA yang harus diisi adalah tujuan umum, tujuan khusus, strategi, evaluasi, dan
progres atau analisis. Kemudian kita isi ya tujuan umum dari jenis potensial risiko atau problemnya ini. Debu saat melakukan pembuatan puyer, debu saat melakukan pembuatan sediaan obat puyer ya. Jadi kalau kita memblender obat, otomatis kan apabila langsung dibuka, debunya akan keluar ya, kemebul. Jadi tujuannya ini melindungi petugas ya. Tujuan khususnya melindungi petugas dari debu obat puyer yang di blender. Nah, strateginya bagaimana? Kita harus memikirkan ya strateginya apa yang cocok untuk mengatasi problem atau masalah dari IKRA ini ya. Menggunakan masker saat melakukan pembuatan puyer. Evaluasinya monitoring penggunaan masker dan progres atau analisisnya diisi sudah terlaksana. Kemudian untuk skor yang kedua ini ya, karena nilainya juga 8 atau ranking 2, kebersihan ruang farmasi belum konsisten. Tujuannya itu agar ruang farmasi dalam keadaan bersih. Kemudian tujuan khususnya agar terlihat rapi dan bersih. Strateginya melakukan bersih-bersih secara rutin, tidak hanya saat ada kunjungan saja. Evaluasinya melakukan monitoring kebersihan dan progres atau analisisnya sudah terlaksana. Nah, itu adalah POA IKRA ya. Jadi sebelumnya kita buat IKRA-nya dulu, form analisis IKRA. Tahap selanjutnya kita buat POA atau Plan of Action dari IKRA yang kita buat tadi. Ini adalah IKRA program. Selanjutnya kita belajar tentang IKRA bangunan. Bagaimana sih IKRA bangunan itu ya? IKRA bangunan itu kalau kita mau melakukan pembangunan di fasilitas kesehatan ini, ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi terkait IKRA-nya. Jadi ceritanya kemarin itu mau rehab kamar mandi pasien dan petugas. Ini foto-fotonya ya, foto kamar mandi pasien dan petugas yang mau direhab. Dan ini kita memberikan form IKRA kepada kepala proyeknya ya. Jadi sebelum proyek dikerjakan, IKRA ini harus sudah diperjelas dulu. Seperti ini ya penampakannya. Nah, formatnya ini sama dengan format yang ada di PowerPoint saat kita belajar IKRA sebelumnya ya. Jadi diisi lokasi konstruksinya di mana, koordinator proyeknya siapa, supervisornya siapa, tanggal mulai proyek berapa, perkiraan durasi ini berapa hari, kemudian diisi nomor telepon. Ini diisi semua, di kelas-kelaskan. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 ya. Yang paling tinggi ini kelas 4. Kalau posisi kemarin untuk rehab kamar mandi ini ya masuk di kelas 2. Untuk cara tahu ini kelas berapa bisa dilihat di video sebelumnya ya, itu lebih jelas. Jika sudah masuk kelas 2 itu ada syarat-syarat yang harus dilengkapi ya. Syaratnya ini adalah 1 sampai 9 ini. Jika masuk di kelas 1 syaratnya cuma 3. Jadi semakin tinggi kelasnya semakin juga syarat yang harus dipenuhi. Kemudian di akhir IKRA konstruksi ini juga ditambahi format lagi ya. Persyaratan tambahan, petugas menggunakan APD, tidak boleh merokok di area renovasi, tidak boleh buang sampah sembarangan, petugas menggunakan identitas, dan tidak boleh buang BAB atau BAK di area renovasi. Ini tanda tangan pimpinan proyeknya, kemudian disetujui oleh ketua tim PPI. Ketua tim PPI ini adalah dokter ya. Seperti itu IKRA konstruksi.